Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Aldi Gunawan. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kelancaran selalu. Amin Allahumma amin. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun sharing terkait materi sistem pemrosesan transaksi. Pengertian sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi adalah bentuk sistem informasi yang sederhana di mana fungsinya mencatat data, memproses data, dan juga nantinya menghasilkan informasi yang baku. Yang kedua, selanjutnya yaitu tujuan sistem pemrosesan transaksi. Yang pertama, mencatat data. Yang kedua, mempercepat pemrosesan data. Yang ketiga, menyajikan informasi, dan yang keempat, meningkatkan kinerja dan pelayanan. Selanjutnya ada karakteristik sistem pemrosesan transaksi. SPT atau sistem pemrosesan transaksi berfungsi mencatat ke dalam basis data. Yang kedua, digunakan oleh pengguna akhir. Yang ketiga yaitu menyajikan laporan yang baku. Yang keempat, diperlukan harian. Yang kelima, berguna membuat keputusan terstruktur. Model sistem pemrosesan transaksi. Yang pertama ada perangkat input. Yang kedua langsung ke tahap pemrograman pengolahan data dari basis data. Yang ketiga ada perangkat output, dan tahap terakhir yaitu manajemen. Selanjutnya pembahasan mengenai komponen sistem pemrosesan transaksi. Yang pertama ada prosedur, yang kedua perangkat, yang ketiga adanya dokumen, yang keempat sistem pengendalian internal. Dalam sistem pengendalian internal ini ada 5 proses. Yang pertama adalah komitmen manajemen puncak, yang kedua lingkungan yang kondusif, yang ketiga komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, yang keempat mentoring pelaksanaan, dan yang terakhir adanya evaluasi, dan juga yang terakhir ada basis data. Ini ada menurut Barnes dan Strater mengenai 10 operasi data yang menjadi proses itu tersendiri. Yang pertama ada capturing, yang kedua ada pemeriksaan, yang ketiga ada penggolongan, yang keempat ada penyusunan atau penyortiran, yang kelima ada peringkasan, yang keenam ada perhitungan, yang ketujuh ada penyimpanan, yang kedelapan ada pengambilan kembali, yang kesembilan ada reproduksi, dan yang kesepuluh adanya komunikasian. Menurut Barnes dan Strater, dalam buku Mukijat ada 4 yang menjadi pengolahan data. Metode pertama adalah metode manual, yang kedua metode elektromekanikal, yang ketiga ada metode punch card equipment, dan yang keempat ada metode elektronik komputer. Dalam pertimbangan seleksi metode pengolahan data yaitu adanya persyaratan pengolahan data dapat didasarkan pada pertimbangan seperti yang pertama, volume unsur-unsur yang dimuat, yang kedua kompleksitas operasi-operasi pengolahan data yang diperlukan, yang ketiga yaitu pembatasan waktu pengolahan, dan yang keempat tuntutan melakukan perhitungan. Terkait contoh untuk dari sistem pemrosesan transaksi, kita bisa ambil dari perusahaan-perusahaan distribusi yang mendistribusikan produk atau jasanya gitu. Kita bisa ambil subsistem utamanya yaitu sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Nah, dari subsistem utama itu ada sistem pemrosesan transaksi. Yang pertama sistem pencatatan pesanan. Nah, itu yang kedua ada sistem persediaan, yang ketiga ada sistem penagihan, dan yang keempat ada sistem utang dagang ataupun pembayaran piutang. Nah, dari keempat sistem itu yang dapat menghasilkan informasi dan nantinya dibutuhkan untuk sistem memenuhi pesanan gitu.